Assalamualaikum Pak, selamat pagi Pak Sekretaris Umum KONI Provinsi Sumatera Selatan Pak ya. Waalaikumsalam. Selamat Saya pagi. dengan Danis Pak, pimpinan redaksi Sumber Satu News Ya. Pak. Nah sedikit-sedikit mengganggu waktu, ingin berbincang-bincang masalah kesiapan KONI Oh Sumatera ya, oke Selatan oke nggak masalah. Iya. terkait PON Pak. Nah sampai Baik. sejauh mana Pak udah kesiapan KONI? Ya. Jadi barangkali saya lebih dulu perlu menggambarkan bagaimana peta kekuatan dari eh, calon kontingen kita yang dipersiapkan oleh Provinsi Sumatera Selatan. Saat ini berdasarkan hasil dari prapon, kemudian juga kejuaraan-kejuaraan dari Porwil, atlet-atlet kita yang lolos PON ini ada 102 orang. Dengan juga didampingi nanti pelatih 47 orang. Sementara cabang-cabang olahraga yang lolos PON ini ada 24 cabang olahraga. Oh ada 24 cabang Ada Pak ya? 24 cabang olahraga. Dan insya Allah mereka saat ini sudah kita godok para atletnya secara maksimal, dan kita juga punya target-target optimistis agar paling tidak nanti di PON ke-20 ini bisa memperbaiki peringkat yang kita peroleh pada PON ke-19 di Jawa Barat kemarin. Jawa Barat kemarin Pak. Iya. Nah setiap cabang kegiatan Pak yang dilombakan dari KONI sendiri mengirim berapa atlet Pak untuk mengikuti di setiap cabang kegiatan tersebut Pak? Ya. Jadi ini kita terus melihat, memantau progres dari peningkatan ya kemampuan atlet kita. Apabila kita menilai nanti dari hasil evaluasi, karena kita juga ada tim evaluasi dari bidang pembinaan prestasi, kalau kemungkinan peluang untuk meraih medali ini akan dapat diraih oleh atlet tersebut, maka kita prioritaskan untuk diberangkatkan. Artinya ini juga kita akan mempertimbangkan keseimbangan anggaran yang tersedia untuk memberangkatkan kontingen kita dari Sumatera Selatan ini. Nah, kita ada beberapa target, ya, paling tidak target minimal adalah memperbaiki peringkat. Kalau di PON ke-19 kemarin kan kita di peringkat 21. Ya. Kita berharap ini di bawah dari peringkat 20, artinya masuk 20 besar lah minimal. Iya. Ataupun bisa masih masuk ke 10 besar Pak Kalau ya. 10 besar saya kira ini kita realistis. Mungkin sangat berat dan hal yang tidak mungkin kita bisa gapai. Karena pada saat kepengurusan kita periode ini, kita sudah mendapatkan kuota yang sudah ditetapkan. Ya, yaitu jumlah atlet kita ini ada 102 orang yang lolos. Kemudian juga 24 cabang olahraga yang lolos PON. Nah, kita masih melakukan seleksi lagi, kita lakukan beberapa tahapan selain pelatihan secara intens, kemudian juga kita lakukan tes fisik. Ini sudah tes fisik yang pertama, kita akan lakukan lagi tes fisik yang kedua, baru nanti kita akan lihat. Nah, setelah hasil seleksi, hasil tes ini nanti sudah ada rangkuman dari tim penilai dari Binpres, maka kita akan putuskan berapa atlet yang nanti final akan kita masukkan dalam pemusatan latihan TC terpusat. Inilah cikal bakal dari kontingen yang akan kita berangkatkan. Yang berangkat Ya, ke Papua, kita berharap ya. bahwa 102 orang ini semua bisa kita berangkatkan. Tapi ini juga nanti terkait ya menyangkut masalah kemampuan anggaran kita. Kemampuan anggaran Kita akan sesuaikan. Kalau memang memungkinkan, semuanya akan kita berangkatkan. Tapi kalau anggaran kurang memungkinkan, ini kemungkinan akan ada beberapa evaluasi. Untuk pengurangan Pak ya? Ya, yang jelas prioritas kita utama adalah atlet-atlet yang berpeluang untuk meraih medali. Apakah itu medali emas, medali perak maupun medali perunggu. Nah, untuk pusat latihannya sendiri Pak, apakah di provinsi atau ada Pak di beberapa kabupaten kota di Sumatera Selatan? Jadi sementara ini yang lebih banyak terpusat di Kota Palembang, karena kita punya sarana prasarana, kita ada kerjasama dengan pengelola Jakabaring Sport City yang memang ini sudah dikelola oleh pihak swasta dari pemerintah provinsi. Kita ada kontrak kerjasama untuk pemakaian venue-venue yang ada di situ. Kemudian ada juga beberapa atlet-atlet kita yang memang ini peladannya di luar. Tapi bukan di kabupaten ya, di Jawa. Oh, di Jawa. Ya, ada yang di Jakarta, ada yang di Bogor ya, ada mengikuti pelatihan di sana Pak ya. Ya. Jadi ini atlet-atlet yang memang secara tradisi dari PON yang lalu mereka adalah atlet unggulan kita yang kita yakini dan kita harapkan nanti akan tetap mempertahankan medali emas yang mereka raih pada PON terdahulu. Iya. Kira-kira Pak untuk tahun ini ada tidak Pak target tersendiri di cabang-cabang lain
kalau seperti di 2000 dibandingkan 2019 ke PON ke-19 kemarin Pak? Ya, sebetulnya target kita sama sebetulnya dari PON yang lalu ya. Tapi justru kondisi sekarang ini ada hal yang cukup memberatkan kita. Ada 10 cabur yang tadinya sudah dijadwalkan untuk dipertandingkan dari 47 sekarang tinggal 37 ya. Dari 10 cabur ini ada 3 atau 4 cabur yang kita selama ini tradisi medali emas di situ. Medali emas. Iya. Jadi terpaksa ini kita harus menghitung ulang. Ini kerja keras dari Binpres kita bagaimana mengkalkulasikan antara tantangan dan peluang ini sehingga target kita untuk menaikkan ataupun memperbaiki peringkat ini tetap akan dapat kita penuhi ya, seperti itu. Nah Pak, kan KONI sudah berusaha Pak ya semaksimal mungkin menciptakan, melahirkan atlet-atlet yang bisa mengharumkan nama Sumatera Selatan sendiri Pak. Nah tapi sampai sejauh ini peran aktif dari pemerintah bagaimana Pak untuk mendukung? Karena kan kalau di dalam PON pencapaian target bagus kan dengan otomatis nama wilayah, nama provinsi kan terangkat. Nah, untuk sumbangsi dari pemerintah daerahnya sendiri sampai sejauh ini kepedulian terkait atletnya sendiri gimana Pak? Kalau secara umum ya, khususnya kebijakan dari kepala daerah, dari gubernur, wakil gubernur ini sangat baik ya, responnya sangat positif. Bahkan beliau memiliki atensi khusus. Namun tentu kita tetap masih punya kendala. Ada beberapa faktor. Faktor pertama ini faktor situasi kondisi COVID-19. Ini mempengaruhi kebijakan anggaran. Kemudian yang kedua juga ada beberapa dari perangkat-perangkat pelaksana ini kelihatannya belum connect dengan visi misi Pak Gubernur ya, bahwa membina olahraga ini juga membutuhkan ada konsekuensi biaya di situ. Dan membina olahraga bukan membina secara instan. Tidak ada pola-pola instan yang artinya bisa langgeng ya prestasinya. Harus pembinaan secara total berkesinambungan dan berjenjang dari tingkat dasar, kemudian tingkat menengah dan tingkat lanjutan. Sama seperti kita menyekolahkan anak-anak kita. Ada dari tingkat dasar, tingkat menengah dan tingkat lanjutan sampai dengan perguruan tinggi. Seperti itulah barangkali analogi dari pembinaan prestasi olahraga di Sumatera Selatan. Tantangan ini tentu kami tidak boleh mengeluh ya. Tetap harus optimis dan lebih intens untuk melakukan koordinasi dengan instansi terkait, baik itu dengan Dinas Pemuda Olahraga, dengan BPKD yang sebagai penanggung jawab pengelola anggaran, menyamakan visi misi dan persepsi kita bahwa anggaran-anggaran yang rasional yang sudah kita hitung inilah betul-betul anggaran yang memang dibutuhkan. Ya, memang bukan real, Pak, iya yang real, bukan anggaran yang diada-adakan. Yang diada-adakan itu ya hanya karena untuk memperbesar anggaran. Jadi kita sudah kaji ini tapi tetap saja masih ada kendala dalam hal teknis di lapangan. Nah, ini barangkali tantangan untuk kondisi Sumatera Selatan untuk bisa lebih intens berkomunikasi dengan pihak-pihak terkait ya di dalam jajaran di bawah pemerintahan Provinsi Sumatera Selatan. Yang terakhir Pak, mungkin ini bisa didengar oleh atletnya sendiri, oleh officialnya sendiri segala macam dan juga pemangku kebijakan yang ada di Sumatera Selatan. Harapan Bapak apa nih Pak? Ya. Kepada atlet itu tentu kita berharap bahwa mereka tetap konsentrasi penuh. Walaupun dengan kondisi bahwa keuangan, urusan menyangkut masalah kesejahteraan ini biarlah menjadi tanggung jawab kami ya. Tapi juga perlu dipahami bahwa kami juga punya keterbatasan dalam hal mengambil kebijakan, membuat keputusan, kemudian juga bagaimana menjabarkan wewenang-wewenang kami dalam hal pembinaan atlet yang memang kita harapkan dapat berprestasi. Nah, oleh karena itu yakinlah bahwa KONI Sumsel tetap berkomitmen tinggi untuk bisa mengayomi, bisa mensejahterakan atlet. Karena apa? Karena kami menyadari tuntutan kita kepada atlet untuk berprestasi ini juga harus kita imbangi dengan apa yang bisa kita berikan kepada mereka. Sehingga mereka punya militansi, mereka punya kesetiaan, mereka punya daya juang tinggi bahwa saya membawa nama Sumatera Selatan bukan hanya untuk pribadi tapi juga untuk saya persembahkan kepada masyarakat Sumatera Selatan, mengharumkan juga nama pemerintah dan juga tentu termasuk di situ KONI Sumatera Selatan. Oleh karena itu kita harus bersinergi semua pihak. Pada pemerintah provinsi melalui Pak Gubernur kami tentu berharap mohon kiranya kebijakan-kebijakan ini dapat lebih dipertegas lagi sehingga kebijakan Pak Gubernur ini dijabarkan juga selaras
Tidak artinya kalau Pak Gubernur bilang A, di bawah sudah menjadi B atau C. Jadi kita berharap ini selaras, betul-betul selaras, bahwa kebijakan yang diambil oleh Pak Gubernur itulah yang dilaksanakan dengan sebaik-baiknya oleh perangkat-perangkat pelaksana yang di bawah. bawahnya, Ya, Pak, ya. seperti Itu harapannya kepada ya, pemerintah. kepada masyarakat kami mohon dukungan sepenuhnya bahwa ini perjuangan bukan hanya perjuangan KONI semata ataupun perjuangan atlet semata, tapi ini adalah perjuangan seluruh warga masyarakat Sumatera Selatan, termasuk para insan penggiat olahraga, pengamat olahraga, dan penentu pemangku kebijakan olahraga. Pak, terima kasih banyak Pak Sekretaris Umum KONI Sumatera Selatan, Pak, atas waktunya yang sudah diberikan kepada Sumsel 1 News, Pak, atas wawancara eksklusif terkait persiapan KONI, Pak. Yang pasti KONI akan berjuang, KONI akan memberikan kesejahteraan kepada atletnya, Insya Allah. bagaimanapun caranya. Ya, insya Allah. Terima kasih kepada Sumsel 1. Makasih banyak, Ya, Pak, atas salam wawancaranya. olahraga. Assalamualaikum, Pak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.